Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bagus Prasetyo, NIM 621141951. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang program latihan untuk anak usia dini. Anak usia dini. Usia dini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi anak untuk belajar, sehingga bisa disebut sebagai usia emas. Pada usia ini, kemampuan anak untuk belajar sangat luar biasa, khususnya saat masa kanak-kanak. Mengingat pada usia ini merupakan waktu yang sangat tepat, maka harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Perkembangan anak usia dini sifatnya holistik, yaitu dapat berkembang optimal apabila badannya sehat, gizinya tercukupi dengan baik dan benar. Anak dapat berkembang dari berbagai aspek meliputi aspek fisik, aspek kognitif, aspek sosial, dan emosional. Perkembangan fisik adalah hal yang sangat penting bagi anak usia dini, terkhusus untuk anak di masa kanak-kanak dan sekolah dasar. Perkembangan fisik pada anak dapat terjadi dengan baik apabila terdapat bantuan dari pelatih atau tenaga pendidik di lembaga pendidikan. Hal yang perlu digarisbawahi adalah jenis latihan yang sesuai bagi anak usia dini, dan kegiatan fisik yang dilakukan dapat menimbulkan kesenangan bagi anak itu sendiri. Program latihannya harus disesuaikan dengan karakter perkembangan anak yang masih dalam taraf bermain. Selain itu, program latihan harus disusun secara multilateral, sehingga anak mempunyai kemampuan yang bermacam-macam walaupun pada akhirnya akan diarahkan pada cabang olahraga tertentu. Aspek latihan yang perlu diajarkan pada anak usia dini adalah teknik gerak dasar yang benar dengan kemampuan fisik yang baik. Berikut adalah program latihan untuk anak usia dini. Program latihan yang pertama ada latihan kebugaran. Latihan kebugaran dilakukan sebanyak 2 kali yang meliputi latihan kebugaran 1 dan latihan kebugaran 2. Latihan kebugaran 1 seperti latihan kelenturan. Contoh latihan kelenturan dapat dilakukan dengan cara berdiri tegap, kemudian kedua tangan menyentuh ujung kaki, namun posisi kaki harus tetap dalam keadaan lurus. Latihan kebugaran 2 seperti melakukan push up dan sit up yang benar. Yang kedua ada latihan sirkuit training. Sirkuit training adalah rangkaian dari latihan yang dilakukan secara berurutan dengan menggabungkan latihan kekuatan dan latihan kardio dalam satu rangkaian latihan. Latihan sirkuit training seperti melakukan squat, jumping jack, plank, dan lain sebagainya. Tujuan dari sirkuit training adalah mengombinasikan latihan kardio dan latihan kekuatan untuk meningkatkan beberapa komponen fisik secara bertahap dan berkesinambungan. Untuk latihan yang ketiga ada latihan gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor biasanya ditandai dengan adanya perpindahan tempat bagi pelakunya. Misalnya, gerakan berjalan, berlari, melompat, bahkan berguling. Gerakan ini biasanya akan membuat anak senang saat melakukannya. Gerak lokomotor ini bisa dimodifikasi permainan untuk anak-anak, sehingga anak tetap dapat melakukan aktivitas latihan tanpa disadari. Misalnya saja, anak melakukan kegiatan berjalan, berlari, dan melompati menghindari rintangan yang sudah dibuat sebelumnya dalam waktu tertentu. Yang keempat ada latihan gerak dasar non-lokomotor. Berbeda dengan gerakan lokomotor, pada gerakan non-lokomotor tidak ada perpindahan tempat bagi pelakunya. Misalnya saja gerakan mengubah posisi tubuh seperti tangan, kaki, dan kepala. Gerakan ini mengubah posisi anggota tubuh tetapi tidak memindahkan tubuh secara keseluruhan ke tempat yang lain. Contohnya adalah menggelengkan kepala, menekuk tangan atau kaki, merentangkan tangan, dan lain-lain. Demikianlah program latihan untuk anak usia dini yang dapat saya sampaikan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.